Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Anyus Jabar bersama saya Nurul Aprilia. Masih dibersamai juga dengan Ibu Kadis, Dr. Raden Vini Adiani Dewi dan juga Dr. Ronald Jonathan. Terima kasih. Ya, tadi sudah disinggung sedikit terkait peringatan Hari AIDS Sedunia ini diperingati setiap 1 Desember 2023. Namun Dr. Ronald, sebetulnya penyakit atau virus AIDS ini apakah bisa sembuh secara total begitu atau bagaimana, dokter, bisa dijelaskan? Ya, penyakit HIV sampai saat ini belum bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan dengan obat yang namanya antiretroviral atau kita kenal dengan istilah ARV. Di Indonesia, ARV ini sudah diberlakukan gratis sejak akhir 2004, awal 2005. Sehingga masyarakat bisa mengakses obat ini dengan gratis. Dan saat ini ARV sudah bisa diakses di seluruh instansi kesehatan, mulai dari puskesmas sampai ke level rumah sakit. Dengan meminum ARV dengan teratur, maka HIV berubah dari penyakit yang mematikan menjadi penyakit kronis yang bisa dikendalikan. Begitu Mbak Nurul. Jadi memang sebetulnya kecil kemungkinan bisa sembuh secara total ya. Tapi dengan adanya ARV ini, dengan kita meminum obat ini, bisa saja ya begitu Pak, dari yang tadinya virus HIV ini mematikan menjadi penyakit yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan. Ini sudah bisa dibeli atau gratis ya Pak tadi? Nah, obat ARV ini disediakan oleh pemerintah secara gratis. Oke. Sudah ada di puskesmas-puskesmas terdekat mungkin ya? Iya, memang belum semua puskesmas, tetapi di setiap kota pasti ada puskesmas yang sudah menyediakan ARV dan juga di rumah sakit. Oke, jadi memang itu salah satu mungkin bentuk usaha para pengidap atau penyakit HIV ini untuk mengkonsumsi salah satunya tadi obat ARV ini, Dok. Betul. Itu kan tadi mungkin usaha yang dilakukan secara medis. Apakah ada usaha lain yang perlu dilakukan oleh para pengidap HIV/AIDS ini? Sebetulnya kita sekarang menggunakan istilahnya ODIF ya Mbak, orang dengan HIV. Jadi untuk teman-teman ODIF sekarang ini mereka itu bukan hanya sekedar mengkonsumsi ARV saja, tetapi juga menjalankan pola hidup bersih dan sehat, mempunyai kesehatan mental, kesehatan spiritual yang baik. Jadi intinya adalah pendekatannya holistik. Bukan sekedar dari segi obat saja, tetapi juga dari segi kesehatannya, kesehatan mentalnya, kesehatan spiritualnya. Jadi intinya keseluruhan, menjadi sesuatu utuh. Betul. Ya. Secara menyeluruh dari mulai kesehatan mental kitanya juga harus dijaga gitu ya. Kesehatan spiritual luar biasa. Mungkin dari Ibu Kadis, apakah kira-kira ada sesuatu yang harus dilakukan oleh para ODIF ini Bu untuk menghadapi penyakit tentunya yang mereka hadapi saat ini? Ya, jadi sebetulnya ada kemudahan yang sudah pemerintah lakukan di dalam hal ini dalam upaya untuk membantu teman-teman ODIF untuk mendapatkan obat tersebut ya. Salah satunya tadi Dr. Lloyd sampaikan bahwa beberapa pasien case itu sudah disiapkan baik untuk tes dan juga untuk pengobatan dan perawatan HIV. Tidak saja di rumah sakit tetapi juga di puskesmas begitu. Itu sudah kita siapkan. Tesnya gratis, obat-obatnya gratis ya, tinggal memang teman-teman itu disiplin saja. Yang kedua juga kami kan sudah melaksanakan juga pelatihan ya kepada teman-teman yang tadi di Fasiankes dalam rangka bagaimana melaksanakan tes serta mengadakan pengobatan kepada teman-teman penderita HIV dalam ini ODIF. Juga kita juga menyiapkan pemenuhan tidak saja obat tapi logistiknya juga Mbak. Seperti tadi ya reagen tesnya, termasuk obat-obat ARV itu sudah kita siapkan juga ya. Dan tentunya kita juga Ibu sekalian dalam upaya tadi karena adanya stigma tersebut sehingga kita tetap melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas atau LSM ya dalam rangka untuk tadi membantu teman-teman yang mohon maaf ya, kadang malu mungkin ya untuk datang ke tempat Fasiankes. Nah, kami berikan pendampingan begitu ya, supaya teman-teman tersebut mau berobat teratur karena kunci kesehatan para penderita ODIF itu sebetulnya adalah keteraturan dalam minum obat. Ya, luar biasa. Mungkin ini Dr. Ronald, karena kan seperti kita ketahui bahwa HIV/AIDS ini bisa menular. Selain melakukan hubungan seksual itu kan secara umum begitu ya.
Namun apakah bisa terjadi penularan kepada orang lain selain melakukan hubungan seksual, Dr. Ronald? Seperti apa Jadi mungkin penularannya? perlu saya jelaskan bahwa ada 4 cairan utama yang berperan dalam penularan HIV. Pertama adalah darah, kedua adalah cairan sperma, ketiga adalah cairan vagina, dan keempat adalah air susu ibu. Dari sini kita bisa turunkan penularannya bagaimana. Satu adalah kalau pada pengguna narkoba suntik yang berganti-ganti jarum suntik, artinya satu jarum rame-rame, itu jelas berpotensi menularkan. Karena kan kita lihat sumbernya adalah darah. Dua, dari cairan kelamin berarti bisa menular lewat hubungan seksual, baik hubungan homoseksual maupun heteroseksual. Ketiga, dari ibu yang HIV positif ke bayinya. Jadi kalau dilihat di sini itu adalah 3 cara utama penularan HIV. Tapi ini kalau kita tidak melakukan intervensi. Betul. Tapi kalau kita melakukan intervensi, teman-teman ODIF minum ARV dengan teratur, maka resiko penularan secara seksual akan amat-amat sangat kecil. Kalau seseorang minum ARV dengan teratur minimal 6 bulan, itu sekitar 90-95% itu virusnya sudah rendah sekali, istilahnya tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi bukan berarti hilang. Kalau virusnya menjadi amat sangat rendah, maka resiko penularan khususnya secara seksual menjadi amat sangat rendah, mendekati 0. Makanya kalau misalnya pasangan suami istri, mereka mau punya anak yang bebas HIV, itu sangat mungkin. Artinya terutama penularan itu kan dari ibu ke bayi. Jadi kalau seorang ibu HIV positif, maka dia minum ARV minimal 6 bulan, maka resiko penularan dari ibu ke bayi yang tadinya 20-45%, artinya 1 dari 3 bayi yang lahir dari ibu HIV positif itu akan positif, maka kalau minum ARV risikonya turun menjadi 1%. Jadi memang ada 4 sumber tadi yang bisa terjadi penularan, salah satunya diantaranya ada darah, sperma, vagina, dan juga air susu ibu. Lalu bagaimana dok dari kita untuk menghindari hal tersebut gitu, tentunya dengan orang yang terkena atau ODIF ini, bagaimana kita menghindari agar tidak menular? Salah satu cara yang utama kalau misalnya untuk ODIF-nya sendiri adalah dengan minum ARV. Jadi minum obat itu adalah bagian dari pencegahan. Kita istilahnya adalah treatment as prevention. Berarti ketika kita bertemu dengan ODIF ini, ada beberapa langkah yang harus kita hindari. Di antaranya mungkin tidak boleh satu alat makan seperti itu? Tidak. Atau tidak juga? Tidak. Jadi sebetulnya penularan HIV itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya saya sepiring berdua, sebetulnya yang beresiko adalah dia. Kalau saya diare, dia yang ketularan dari saya, teman ODIF-nya yang kena. Tidak menular lewat bersin, tidak menular lewat batuk, air liur juga tidak menular. Tidak menular juga lewat feses maupun urine. Tidak menular lewat keringat. Jadi sebetulnya penularannya tidak mudah. Jauh lebih menular COVID dan Karena kita banyak takut gitu ya, masyarakat awam mungkinnya seperti saya, takut ketika bertemu misalnya dengan ODIF ini karena aduh nggak mau misalnya satu alat makan, jangan dekat-dekat segala macam, ternyata itu tidak ya dok, tidak besar untuk menularkan. Berarti hanya bisa lewat 4 sumber yang tadi, diantaranya darah, kemudian juga ada air susu ibu, sperma, dan cairan juga sperma dan cairan vagina. Dan vagina, luar biasa. Ini pembahasan yang luar biasa pemirsa, ternyata ada beberapa hal gitu yang belum kita ketahui terkait penularan HIV/AIDS ini seperti apa lebih dalamnya agar kita terhindar dari penyakit penularan ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun setelah jeda berikut pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog iNews Jabar.